Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tamansa dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk bertolabul ilmi. Semoga semua ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh solehah kita semuanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak di yaumil kiamat kita termasuk golongan umat yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian Lubabul Hadis pada kesempatan kali ini dengan kita doakan semoga musannaf hadil kitab, para masyayikh dan para guru-guru kita serta keluarga kita selalu dalam kebahagiaan, keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita masuk pada bab yang ke-11, yang mana pada bab 11 ini akan menerangkan tentang keutamaan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki iku bab al-hadi asyara kang kaping 11 iku fi fadilatil masajid, tetep ing dalem nutur kautamaane pira-pira masjid. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjid utawi masjid iku baitu kulli mukminin, omahe saben-saben wong kang iman. Jadi masjid adalah rumah bagi setiap orang mukmin. Kita tahu yang namanya rumah pasti akan diisi dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Begitu juga dengan masjid. Sebagai seorang mukmin, kita harus mengisi rumah kita, mengisi masjid kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum tatkalane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang mulazimal masjid kang netepi masjid, fashhadu mongko neksenono sira kabeh lahu maring iku rajul bil imani kelawan iman. Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita semuanya, jika kita melihat jika ada seorang laki-laki yang selalu rajin beribadah di masjid, maka orang tersebut adalah tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyaksikan, kita harus bersaksi bahwa orang laki-laki, seseorang yang rajin beribadah di masjid, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku takalama ngomong sapa wong bikalami dunya kelawan ngomong dunya fil masjid ing dalem masjid, ahbata mongko ngelebur sapa Allahu Allah amalahu ing ganjarane amale wong arba'ina sanatan, arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Orang yang berbicara masalah dunia di dalam masjid, maka Allah akan melebur pahala amal orang tersebut selama 40 tahun. Masjid adalah tempat kita beribadah, tempat kita bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika tempat tersebut digunakan untuk berbicara yang tidak ada kaitannya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, apalagi terkait dengan dunia saja, maka orang tersebut akan dilebur oleh Allah
pahala ibadah, pahala kebaikannya selama 40 tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata setuhune malaikat iku yatakarrohuna padha sengit sapa malaikat kabeh minal mutakallimin saking wong kang padha ngomong fil masjid ing dalem masjid bikalamil lawi kelawan ngomong lahen wal jauri lan kelarah lan geladrah. Nah, jadi para malaikat pun juga sangat membenci orang-orang yang ketika di dalam masjid dia malah bercanda dan dia malah ngobrol ke sana ke sini tanpa ada faedah, tanpa ada manfaatnya, sehingga mengurangi arti dari masjid itu sendiri. Maka semoga kita semuanya selalu bisa menempatkan diri di mana kita berada, apa yang kita lakukan di tempat terlebih di dalam masjid. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi sesuatu yang hanya berbau dunia belaka. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa utawi ala-alane tanah daerah iku aswaquha pira-pira pasare biqa wa khairul biqai lan bagus-baguse tanah iku masajiduha pira-pira masjid biqa. Rasulullah menjelaskan di setiap daerah, di setiap wilayah itu yang paling jelek yaitu pasarnya, dan dari daerah tersebut yang termasuk khairun, termasuk yang paling bagus adalah masjidnya. Ini menggambarkan betapa utamanya masjid, karena di dalam masjid itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala tatkalane manjing sapa ahadukum wong siji sira kabeh al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahad hatta yusolli hingga salat sapa ahad rakaataini ing 2 rakaat. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka hendaknya kita tidak duduk sebelum kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika kita masuk ke dalam masjid. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafaat lapor sapa apa al masjidu pira-pira masjid syakiatan hale wadul min ahliha karana ahlini masjid alladzina wong akeh yatakallamuna kang padha guneman sapa alladzin fiha ing dalem masjid bi kalamid dunya kelawan guneman dunya fatastaqbiluha mongko mapak ing masjid sapa al malaikatu malaikat fataqulu mongko dawuh sapa malaikat irji'i baliyo sira faqad buisna mongko teman-teman ka utus sapa ingsun bihalakihim kelawan ngerusak ing alladzin. Jadi ketika masjid tersebut digunakan untuk berbicara, orang-orang yang di dalam masjid itu semua berbicara yang tidak ada faedahnya, berbicara masalah dunia di dalam masjid, maka masjid itu akan curhat kepada malaikat, akan melaporkan kejadian itu kepada malaikat. Dan malaikat yang hendak dituju oleh masjid itu sudah mengetahui. Kemudian malaikat itu berkata kepada masjid, sudah, kembalilah semuanya karena kami malaikat diutus untuk menghancurkan orang-orang yang pekerjaannya hanya berbicara yang tidak ada manfaatnya, yang berbicara berbicara masalah dunia di dalam masjid. Artinya orang-orang yang berbicara tidak ada faedahnya di dalam masjid, berbicara masalah dunia di dalam masjid,
bukan untuk ibadah tapi malah untuk berbicara yang tidak ada gunanya, maka orang-orang tersebut akan dimusuhi oleh para malaikat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku basata beber sapa wong hasiron ing kloso fil masjid ing dalem masjid, lam tazal mongko ora gingsir-gingsir sapa al malaikatu malaikat tastaghfiru nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu krana iku wong madamas lagine tetep apa dzalika mengkono-mengkono kloso, apa dzalikal hasiru mengkono-mengkono kloso fil masjid ing dalem ana ing dalem masjid. Ketika orang memberikan atau menggelar tikar, menggelar alas untuk digunakan ibadah di dalam masjid, maka selama tikar atau gelar atau karpet itu dipakai untuk ibadah, maka orang tersebut akan terus dimintakan ampunan oleh malaikat. Juga misalkan ada orang memberi penerangan kepada masjid, maka selama penerangan itu dipakai di dalam masjid, dipakai untuk beribadah di masjid, maka malaikat pun juga akan memohonkan ampunan untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku akhraja ngetokake sapa wong qadhiratan ing rerusuh minal masjid saking masjid biqadri ma kelawan kira-kirane barang ya duru kang mubeng-mubeng apa barang fil aini ing dalem meripat, akhrajahu mongko ngetokake ing wong sapa Allah taala min a'zami dzunubihi saking agung-agunge pira-pira dosane iku wong. Jika kita melihat ada kotoran, ada sampah, ada sesuatu yang tidak bersih di masjid, kemudian kita membersihkannya, kita mengeluarkan sampah tersebut, maka Allah Ta'ala juga akan mengeluarkan kita dari dosa-dosa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.